Apa kaps coy? Balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 165. Nah, pada chapter sebelumnya kan kita udah lihat kalau pertempuran pesawat antara Senku dan Ryusui melawan Stanley kayaknya udah mau masuk klimaksnya tuh. Dimana Ryusui yang saat ini sudah berada tepat di belakang pesawat Stanley dan masuk ke dalam jarak yang ideal untuk bisa menembak Stanley. Tapi ternyata nggak semudah itu coy. Setelah teknik manuver yoyo dan teknik manuver cobra yang udah kita lihat di chapter sebelumnya, kini Stanley dalam posisi terdesak kembali menunjukkan kelasnya sebagai pilot militer profesional dengan menunjukkan teknik manuver baru, yaitu teknik manuver jinking. Nah, manuver jinking itu tuh teknik manuver pesawat yang digunakan dengan sengaja untuk mengacaukan kemudi pesawatnya, sehingga membuat pesawat Stanley terlihat seperti oleng. Tapi sebenarnya Stanley dengan sengaja menggunakan teknik manuver jinking karena untuk menghindari tembakan dari senapan mesin yang pada beberapa chapter lalu diperlihatkan oleh Senku. Yang mana padahal senapan mesin itu cuman gertakan dan gak bisa dipakai sama sekali. Dan satu-satunya senjata yang dimiliki oleh Senku dan Ryusui hanyalah pistol biasa dengan peluru yang terbatas. Terus saat Stanley menggunakan teknik manuver jinking itu, maka Ryusui yang tadinya udah siap buat nembak malah jadi kesusahan karena gerakan pesawat Stanley yang susah ditebak. Tapi karena teknik manuver jinking yang digunakan Stanley itu, kecepatan pesawat Stanley jadi menurun karena pengaruh dari gerakan pesawat yang sudah nggak stabil. Nah, karena itu ternyata intronya belum diputar coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, setelah berhasil membuat Ryusui kesulitan untuk menembak karena teknik manuver jinking yang digunakan oleh Stanley, ternyata hal itu nggak sama sekali membuat Senku panik. Karena dengan melambatnya pesawat Stanley karena pengaruh dari teknik manuver jinking tersebut, maka Senku dan Ryusui bisa terbang lebih tinggi untuk berada di atas pesawat Stanley. Jadi meskipun harus membuat kecepatan pesawat berkurang karena terbang makin tinggi, tapi karena pesawat Stanley sudah melambat terlebih dahulu karena teknik manuver jinking yang digunakannya, Senku dan Ryusui masih tetap dapat mengejar Stanley meskipun harus naik lebih tinggi. Bahkan sekarang Senku dan Ryusui sudah berada tepat di atas pesawat Stanley. Nah, alasan mengapa Senku dan Ryusui malah terbang lebih tinggi dan menempatkan posisi di atas pesawat Stanley adalah karena mereka nggak punya senapan mesin dan cukup peluru untuk bisa menembak Stanley dari belakang saat Stanley menggunakan teknik manuver jinkingnya. Terus dengan posisi di mana saat ini Senku dan Ryusui berada di atas Stanley, itu membuat Senku bisa menggunakan gas asetilen yang sebelumnya sudah disiapkan dengan jumlah yang cukup banyak. Terus dengan menggunakan gas asetilen itu, Senku membuat bom karpet menjatuhkannya dari atas menuju ke pesawat Stanley. Maksud bom karpet di sini itu bukan bom yang terbuat dari karpet ya coy, tapi bom yang dijatuhkan dengan jumlah banyak dengan area yang luas. Jadi nanti saat meledak, hasil ledakannya bisa terlihat kayak karpet gitu. Oh iya, kalau nggak salah ingat, gas asetilen ini juga pernah digunakan oleh Senku untuk melawan Stanley saat pertama kali Stanley menyerang kerajaan Saint Senku dengan membawa pesawat tempur. Nah, saat itu dengan kemampuan lemparan Kirisame, Senku berhasil mengalahkan Stanley dan berhasil mendapatkan pesawat yang ditinggalkan Stanley saat itu, yang saat ini sedang dipakai oleh Senku dan Ryusui untuk bertarung kembali melawan Stanley. Dan menurut info yang gue baca nih ya, meskipun gak berbahaya buat manusia, tapi gas asetilen itu adalah bahan kimia api alami yang mampu menghasilkan panas di atas 4000 derajat Celcius dan berada di posisi nomor 3 sebagai bahan kimia api alami. Nah, karena sengitnya pertempuran yang terjadi di udara, semua mata penduduk kerajaan Saint Senku kan pada lihat ke atas semua tuh, kecuali Matsukaze yang kayaknya peka kalau ada sesuatu yang aneh di bawah air. Dan ternyata bener dong, Stanley ternyata hanya umpan untuk mengalihkan perhatian semua orang ke udara dan membuat kapal selam buatan kerajaan Saint Dr. Seno bisa menyerang kapal induk Perseus dengan mudah dan dengan cepat mengambil alih kapal induk Perseus.
Dan ternyata kalau kalian ingat, alat yang beberapa chapter lalu yang sedang dibuat Brody di markas Dr. Zeno yang katanya bisa mengalahkan Senku itu, ternyata alat itu adalah kapal selam yang saat ini sedang menyerang kapal induk Perseus. Tapi meskipun saat ini pasukan Dr. Zeno sudah mulai menyerang ke atas kapal induk Perseus dan mulai mengambil alih kapal, ternyata masih ada 2 orang petarung primitif yang dimiliki kerajaan Saint Senku di atas kapal, yaitu Mozu dan Matsukaze, yang dengan mudah bisa mengalahkan pasukan Dr. Zeno yang menyerang dengan menggunakan pistol, dan membuat pertarungan di atas kapal juga cukup menarik untuk dilihat selain pertarungan di udara. Nah, terus apakah kerajaan Saint Senku bisa memenangkan kedua pertarungan yang sedang terjadi saat ini, yaitu di udara maupun di air di atas kapal induk Perseus? Karena ternyata chapter 165 udahan sampai di sini, coy. Ya udahlah kalau gitu, tunggu chapter berikutnya ya coy. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.